Kepindahan Megawati Hangestri Pertiwi ke klub kasta kedua Liga Voli Turki, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK, ternyata tidak hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta voli Turki, tetapi juga memicu perang media antara Korea Selatan dan Turki. Nama Megawati, yang 2 musim terakhir menjadi bintang utama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, kini justru lebih sering muncul di halaman depan media Turki dibandingkan di negaranya sendiri. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Simak terus video ini sampai selesai. Beberapa media Korea menyoroti fenomena Megawati dengan nada yang terkesan sinis. Mereka menilai bahwa sorotan berlebihan dari media dan publik Turki terhadap Megawati tidak proporsional, mengingat statusnya kini hanya bermain di Liga Kasta Kedua. Salah satu portal olahraga Korea bahkan menulis dengan tajuk, Megawati Hangestri, bintang besar di Liga Kedua Turki, apakah layak? Isi artikel tersebut mengkritik hype yang ditujukan kepada Megawati sambil membandingkannya dengan pemain bintang Korea yang tetap bertahan di KOFO. Mereka menegaskan bahwa Megawati belum pernah memberikan trofi juara untuk Red Sparks, meskipun ia memang mencatatkan diri sebagai salah satu mesin poin terbaik di liga. Pernyataan media Korea tersebut segera dibalas oleh media Turki. Beberapa surat kabar olahraga ternama di Turki menulis artikel yang secara terang-terangan menyindir media Korea. Salah satu tajuk utama berbunyi, Korea menangis, Turki tersenyum. Megawati adalah permata dunia yang kini bersinar di Manisa. Media Turki menilai bahwa kecemburuan media Korea sangat terlihat jelas. Mereka berpendapat bahwa Korea seakan-akan tidak rela kehilangan pesona Megawati yang dalam 2 musim terakhir menjadi wajah ikonik KOFO. Jika benar Megawati bukan pemain spesial, mengapa Red Sparks menjadikannya tumpuan utama 2 musim berturut-turut? Mengapa media Korea menulis berita tentangnya hampir setiap pekan? Bukankah itu bukti nyata bahwa dia lebih dari sekadar pemain asing? Tulis salah satu kolumnis olahraga Turki. Tak hanya itu, media Turki juga menyindir bahwa Korea seolah gagal menjaga aset berharganya. Alih-alih merayakan kontribusinya, Korea justru meremehkannya setelah dia pergi. Itu adalah tanda rasa kehilangan yang tak terucap. Lanjut artikel tersebut. Yang membuat media Korea semakin panas adalah kenyataan bahwa Megawati tidak hanya disorot oleh media olahraga, tetapi juga oleh media arus utama di Turki. Kehadirannya disebut-sebut mampu meningkatkan daya tarik liga, meskipun hanya berada di kasta kedua. Sponsorship untuk Manisa BBSK kabarnya mulai berdatangan setelah pengumuman resmi kontrak Megawati, dan jumlah pengikut akun media sosial klub meningkat drastis sejak kedatangannya. Perang dingin media Korea dan Turki terkait popularitas Megawati kini menjadi tontonan menarik bagi publik voli internasional. Di satu sisi, media Korea seolah ingin menegaskan bahwa Liga Korea lebih prestisius daripada Liga Kedua di Turki. Namun di sisi lain, media Turki dengan lantang menyatakan bahwa Megawati justru menemukan panggung terbaik untuk melambungkan karirnya. Di sisi lain, kini keajaiban hal itu terulang kembali ketika Megawati Hangestri resmi tiba di Turki. Secara mengejutkan, akun Instagram Manisa BBSK kembali diserbu pendukung Megawati Hangestri. Terbukti dari unggahan akun Instagram Manisa BBSK soal tibanya Megawati Hangestri di Turki yang langsung mendapat lebih dari 18.000 likes dan 2.000 lebih komentar. Jumlah likes dan komentar ini memecahkan rekor karena unggahan lainnya di akun Instagram Manisa BBSK tak mencapai sebanyak itu. Rata-rata unggahan Manisa BBSK lainnya yang menunjukkan momen latihan tim biasanya hanya mendapat sekitar 1.000 hingga 2.000 likes. Tetapi dengan berita tibanya Megawati Hangestri di Turki, mendadak unggahan Manisa BBSK mendapat lebih dari 18.000 likes dalam waktu sehari saja. Sebuah hal yang cukup gila sekaligus menunjukkan betapa besar pengaruh Megawati Hangestri terhadap klub Turki tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin dengan popularitas yang begitu besar ini, investor juga akan semakin tertarik untuk bekerja sama dengan Manisa BBSK berkat hadirnya Megawati Hangestri. Hal serupa juga pernah terjadi ketika Megawati Hangestri masih membela Red Sparks. Klub Korea Selatan tersebut juga mengalami lonjakan popularitas berkat hadirnya Megawati Hangestri.
Kini Megawati Hangestri akan memulai langkah besarnya untuk berkarir di Eropa bersama Manisa BBSK. Target Megawati Hangestri saat ini cukup jelas, yakni membawa Manisa BBSK naik kasta ke divisi utama. Di sisi yang berbeda, kenyataan pahit harus diterima oleh tim Korea Selatan yang harus kalah dalam laga pertama playoff pemeringkatan 9-16. Kejuaraan Dunia Voli U21 2025 kemarin. Tim yang dilatih oleh Jin Jong tersebut harus kalah dalam pertandingan 4 set dari Republik Ceska dengan skor akhir 1-3. Dalam pertandingan tersebut, permainan yang ditunjukkan Korea Selatan sendiri sulit untuk berkembang di mana hal itu jelas terlihat di 2 set awal. Korea Selatan sempat bangkit pada set ketiga sebelum akhirnya mereka kembali sulit untuk keluar dari tekanan Antoni Kelnarova DKK pada set keempat. Tak bisa dipungkiri bahwa 3 junior Megawati Hangestri Pertiwi di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih memberikan kontribusi besar dalam meraih poin. Adalah Shin Eun-ji, Guak Seon-oke, dan Jeon Da-bin yang tampil menonjol dan menjadi mesin poin utama bagi negeri ginseng. Eun-ji bahkan kembali menunjukkan dirinya sebagai pemain potensial dengan keluar sebagai top skor atau pendulang poin terbanyak Korea Selatan. Total 17 poin berhasil dibukukan Eun-ji, di mana raihan itu hanya berselisih 4 angka dari top skor laga, yaitu Kelnarova dan Bara Rejmanova. Seon-ok juga sudah bekerja keras dengan permainan terbaik yang ditunjukkan di lapangan, melalui raihan 11 poin, atau terbanyak kedua setelah Eun-ji. Jeon Da-bin menggenapi trio Red Sparks yang bersinar di pertandingan itu melalui raihan 10 poin, terlepas dari hasil akhir yang mengecewakan. Tak ayal, ledakan yang coba diupayakan oleh 3 pemain muda Red Sparks itu turut mengundang perhatian salah satu media Korea Selatan, MHCN Sports. Melalui salah satu artikel mereka, apa yang ditunjukkan oleh Shin Eun-ji, Guak Seon-oke, hingga Jeon Da-bin terasa sia-sia dengan kekalahan ini. Pasalnya, hasil minor ini akan membuat Korea Selatan harus berjuang di peringkat yang lebih rendah pada kejuaraan dunia voli U21 2025. Shin Eun-ji mencetak 18 poin dan Seon-oke, keduanya dari Red Sparks, menambahkan 11 poin. Tetapi kekalahan tim membayangi kinerja mereka, tulis MHN Sports. Kini, Korea Selatan akan kembali berjuang melepas luka tersebut saat bersua Indonesia untuk pemeringkatan 13-16. Pertemuan ini terbilang turun kasta karena kedua tim tersebut bisa berjumpa untuk memperebutkan peringkat lebih tinggi jika di laga sebelumnya sama-sama menang. Indonesia sendiri datang ke pertandingan ini dengan membawa hasil minor usai dibekuk Thailand dengan skor telak 0-3. Tantangan akan terasa berat karena tim besutan Marcos Sugiyama itu tidak akan diperkuat oleh pilar penting seperti Junaida Santi yang dibekap cedera. Pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan sendiri akan berlangsung pada malam ini mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.